Baiklah Ya, Ibu, terdengar. Saya Humaira dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin menanyakan Ibu, untuk publikasi ilmiah, itu kan saya pernah baca kalau misalkan saya cuma punya skripsi yang dijadikan jurnal dan telah dipublikasi, apakah boleh dilampirkan pada syarat dokumen tersebut? Itu yang pertama, Bu. Kalau tujuan saya ingin ke luar negeri dan saya cuma punya satu karya ilmiah berupa skripsi yang telah dijadikan jurnal, itu apakah bisa, Bu? Dan tidak berpengaruh kepada seleksi administrasi. Terima kasih. Langsung saja ya, Mbak Moderator. Publikasi ilmiah itu tidak ada syarat ya. Kami tidak mengharuskan kalau mendaftar S2, S3, baik itu dalam negeri, luar negeri, tidak ada syarat harus memiliki publikasi ilmiah. Tapi kalau memang ada, kami menganjurkan untuk dicantumkan pada saat CV. Dan kalau sudah pernah dipublikasikan secara ada linknya, tolong disampaikan linknya supaya kami bisa mengecek linknya apakah memang benar Anda sudah mempunyai jurnal yang sudah dipublikasikan. Jadi itu hanya diutamakan, masih dianjurkan. Kalau punya tolong disampaikan. Tapi kalau tidak punya, ya dia tidak bisa mendaftar. Baik, sebelumnya maaf saya tidak bisa untuk mengaktifkan kamera saya karena ada lain hal. Di sini izin bertanya terkait tentang afirmasi. Kebetulan saya adalah orang yang baru pindah ke daerah afirmasi, tetapi saya SMA di sana dan lulus SMA dari sana. Kemudian saya sedang kuliah di Bandung. Saya domisili dan KTP saya KTP afirmasi. Tetapi saya belum tepat tinggal 10 tahun di daerah afirmasi tersebut. Apakah saya bisa mendaftar LPDP lewat jalur afirmasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk daerah afirmasi yang 96 kabupaten dan kota, dia wajib berdomisili di afirmasi atau juga 10 tahun minimal berdomisili di afirmasi atau juga menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan dasar di afirmasi di daerah afirmasi yang dibuktikan dengan memberikan ijazah pendidikan dasar menengah atau ijazah pendidikan dasar atau pendidikan menengah. Itu disampaikan. Jadi ini kalau domisilinya itu yang dibuktikan dengan KTP itu adalah di daerah afirmasi dan menamatkan pendidikan dasar atau menengah di daerah afirmasi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Mona. Bagaimana Mbak Cika? Oke, saya harap sudah jelas jawaban dari Ibu Mona. Selanjutnya Ibu saya ambil pertanyaan dari kolom komentar. Pertama itu ada mungkin Ibu bisa jelaskan kembali mengenai beasiswa LPDP melalui Kemendikbud Ristek. Oke, ini kalau untuk Kemendikbudristek itu merupakan program kolaborasi antara LPDP dengan Kemendikbudristek. Tadi sempat disampaikan sebentar oleh Pak Dwi, itu ada seperti Kampus Merdeka, program S1. Nah, untuk secara lebih detail sih saya tidak bisa ya, karena ini dikelola sepenuhnya oleh Kemendikbudristek. Jadi kalau memang mau mengetahui lebih detail tentang beasiswa S1 atau yang lainnya, tolong mungkin bisa menanyakan langsung ke Kemendikbudristek. Jadi karena memang ini pengelolaannya diserahkan secara utuh ke Kemendikbudristek. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan mahasiswa jurusan lain selain jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu yang berminat mendaftar beasiswa target ulama, Ibu bagaimana? Kalau misalnya mau mengikuti untuk targeted kader ulama atau kader ulama perempuan, ini kita lihat tujuannya. Bahwa dia tujuannya itu adalah Institut PTIQ dan untuk ilmu tafsir
dan Al-Quran. Kalau program studi asalnya sih kita tidak membatasi ya, tapi PT tujuan dan prodi tujuannya itu adalah hanya Institut PTIQ dan bidang studi Al-Quran dan ilmu tafsir. Jadi tujuannya yang kita iniin, kita perjelas, kita pilihkan. Kalau asalnya sih itu nanti tidak kita atur. Baik Ibu Mona, mungkin untuk sesi pertanyaan dan sesi diskusi kita untuk materi pertama ini kita cukupkan. Selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan sudah pukul 14.40, selanjutnya kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri yang akan diwakilkan oleh Ibu Mona sendiri sebagai penerima. Selanjutnya saya persilakan pada operator untuk men-share screen sertifikat secara simbolis. Terus Baik, berikut adalah sertifikat bentuk terima kasih kami dari Imadikus dan panitia kepada Bapak Insinyur Dwi Larso sebagai Direktur Utama dan Pemateri pada webinar kita pada kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Dwi Larso telah menyempatkan waktunya tadi walaupun hanya sebentar, telah menyampaikan materi dan dilanjutkan oleh Ibu Mona selaku Kadin Rekrutmen LVDP. Izin koreksi Ibu jika saya salah. Semoga ilmu dan informasi yang hari ini diberikan Ibu Mona dan Bapak Insinyur Dwi Larso bermanfaat untuk kita yang dan rekan-rekan lainnya yang ingin mendaftar beasiswa LPDP. Terima kasih Mbak, terima kasih semuanya. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya ingatkan untuk acara selanjutnya itu ada pemaparan materi dan diskusi bersama dengan pemateri kedua kita dengan Bapak Dr. Yuden Hermawan selaku akademisi PLS UNY dan alumni dari beasiswa LPDP. Sebelumnya saya ingatkan pada rekan-rekan sekalian untuk link absensi akan diberikan pada setelah Bapak Yuden menyelesaikan sesi diskusi bersama Bapak Yuden. Dan selanjutnya saya sapa dulu apakah Bapak Dr. Yuden sudah ada di Zoom bersama kita. Baik, Bapak, bagaimana? Apakah suara saya terdengar? Ya, kalau ini terdengar. Oke, bagaimana Bapak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, kita masuk pada pembahasan kedua kita mengenai beasiswa LPDP yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Yuden. Sebelumnya saya izin terlebih dahulu untuk membacakan CV kepada operator. Bisa share screen CV dari Bapak Yuden.
Baiklah rekan-rekan sekalian, berikut adalah CV dari Bapak Yudan sendiri. Saya bacakan secara singkat saja, nama lengkap beserta gelar Dr. Yudan Hermawan, Master Pendidikan. Bertempat tanggal lahir di Gunung Kidul, tanggal 23 Maret 1989, alamat sendiri Gunung Sari, Beji Harjo, Kampung Mojo, Gunung Kidul, DIY. Sekarang Bapak Yudan adalah dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan luar sekolah. Untuk teman-teman yang ingin mampir ke Instagram Bapak Yudan, langsung saja pada @yudanvindul. Dan selanjutnya teman-teman dan rekan-rekan bisa langsung baca sendiri untuk CV seperti pendamping mahasiswa. Saya bacakan yang teratas saja. Pada penelitian mahasiswa @IP-UNY, dosen pembimbing mendapatkan dana hibah penelitian dan publikasi. Kesiapan masyarakat dalam pembangunan desa wisata alam berbasis masyarakat di Ngeristojo, Gunung Kidul. Universitas Negeri Yogyakarta menulis artikel dan dokumen pendukung, jurnal pendidikan dan konseling. Dan selanjutnya sangat banyak sekali rekan-rekan sekalian, bisa rekan-rekan baca dan nanti akan di-share jika teman-teman ingin, akan di-share melalui grup. Oke, baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Yudan, saat materi kedua saya serahkan langsung untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Yudan, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak moderator yang sangat ceria pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini mempresentasikan apa yang sudah ditugaskan dari teman-teman. Saya presentasi sendiri aja. Saya share screen sendiri aja ya. Oke, saya. Nah, teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu yang mungkin tadi sudah ada pemateri pertama yang saya nyambung sedikit, tapi tidak bisa full mengikuti karena ini baru rapat pimpinan dan sehingga saya pun juga tidak bisa berlama-lama untuk bersamai teman-teman, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini puji syukur kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang sehat seperti ini, bersama-sama mencari tahu tentang apa itu beasiswa, dan harapannya dari mencari tahu nanti akan bertemu dengan beasiswanya dan insya Allah akan diterima di beasiswanya. Nah, yang saya hormati Ibu dari Bu Ramona ya tadi yang sudah menjelaskan tentang LPDP terkait dengan sistematika, bagaimana caranya, bagaimana tips-tipsnya, apa yang menjadi syarat dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan di aspek yang lain yang kemudian ini tidak ada sangkut pautnya dengan mekanisme tata cara bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP secara detail. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial mahasiswa terhadap apa yang sudah didapatkan dari negeri ini. Karena saya kemarin dihubungi oleh Ketua Imadiklos, di sini ada ya Ketua Imadiklos tadi menyampaikan bahwasanya Pak Yudan untuk bisa menyampaikan terkait dengan tanggung jawab sosial mahasiswa dan bagaimana kaitannya dengan beasiswa. Nah, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Yudan Hermawan. Kebetulan saya biasa dipanggil Yudan Bindul karena saya salah satu kreator yang ada di desa wisata Gua Bindul. Jadi mungkin beberapa teman yang ada di sini sudah pernah Gua Bindul, salah satunya kreatornya mungkin saya ikut berkecimpung di situ. Selain itu saya juga mempunyai pekerjaan sampingan di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai dosen pendidikan luar sekolah. Saya juga pernah aktif di Imadiklos, sampai sekarang saya cinta dengan Imadiklos karena sudah mendarah daging Imadiklos. Tepuk tangan untuk Imadiklos, guys. Nah, teman-teman masih ada di ruangan semua kah ini? Masih ada di Zoom?
Zoom ya. Coba berikan reaksi, sembarang reaksi untuk teman-teman yang masih ada di ruangan Zoom. Bisa lambaikan tangan, bisa dan lain sebagainya ya. Masih ya? Oke. Oh, masih hadir. Oke. Yang paling jauh dari mana ini? Oh, saya kemarin habis ini baru saja mendarat dari Medan. Saya kemarin ketemu dari dosen Unimed Medan, dosen PLS. Saya beberapa kali ke Sumatera untuk bersambang, bersilaturahmi dengan mahasiswa PLS, dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan banyak teman itu karena Imadiklos. Dengan Imadiklos saya mempunyai banyak saudara, dengan Imadiklos saya bisa di titik seperti ini. Pada dari itu, saya ingin menjelaskan terkait dengan apa yang sudah diperintahkan dari panitia, yaitu bagaimana sih mahasiswa, beasiswa, dan tanggung jawab sosial dari mahasiswa. Karena di sini saya background-nya adalah pendidikan luar sekolah, yang dimana pendidikan saya mengajarkan untuk bagaimana kita bisa berhidup sukses, tapi tidak hanya sukses untuk dinikmati secara sendiri, tapi sukses juga dinikmati untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga tanggung jawab inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam menapi kehidupan untuk jurusan PLS. Nah, ya, tema yang saya ambil adalah mahasiswa. Ini. Mahasiswa, beasiswa, dan tanggung jawab sosial. Yang perlu kita sadari bahwasanya belajar di kampus itu sangat kompleks sekali, mengikuti berbagai acara dan berperan aktif dalam organisasi kampus adalah sebagian dari aktivitas mahasiswa. Sampai saat ini saya masih sering berkomunikasi dengan orang-orang atau teman-teman yang ada di luar Jawa, teman-teman yang ada di luar kampus atau di luar UNY, di luar Jogja itu karena apa? Karena salah satunya Imadiklos. Saya bisa mengepakkan sayap saya karena Imadiklos. Sehingga sangat beruntung sekali ketika saya waktu mahasiswa aktif di kegiatan organisasi nasional seperti salah satunya Imadiklos. Meski terlihat sederhana, tetapi dengan menjalankan kewajiban itu, mahasiswa terlatih untuk tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara. Disinilah titik poinnya, bahwasanya mahasiswa itu tidak boleh hanya berpangku tangan, tidak boleh hanya beraktif di dalam kegiatan akademik, tapi bagaimana mahasiswa beraktif dalam organisasi, terlebih organisasi nasional seperti Imadiklos ini. Karena apa? Dengan organisasi mereka juga mengabdikan dirinya sejak mulai mahasiswa untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai kaum intelektual, peran dan fungsi mahasiswa tidak sekedar lulus kuliah saja, teman-teman, dan sukses dalam pekerjaannya di kemudian hari. Namun, mahasiswa juga memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa adalah kalangan akademis yang memiliki tempat tersendiri dari masyarakat. Potensi, kelebihannya, kemampuan, dan ilmu yang dimilikinya tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang lain, karena kontribusi terhadap kehidupan berbangsa, bernegara tidak dianggap remeh. Tadi ada berita bahwasanya ada yang lagi ngehit ini, dapat beasiswa ke luar negeri, tapi dia tidak mau kembali ke negeri. It's okay, nggak masalah ketika dia tidak ada perjanjian khusus sebelumnya. Tapi di beberapa beasiswa yang apalagi yang dibiayai oleh negara, itu salah satu syaratnya adalah bagaimana bisa berkontribusi lebih kembali ke desa, kembali ke asal mulanya, minimal ke negara Indonesia. Nah, itu yang sekarang baru marak terjadi. Orang yang dibiayai kuliah ke luar negeri tapi nggak mau kembali ke daerahnya, nggak mau kembali ke Indonesia. Karena apa? Karena saking asiknya, saking banyak iming-imingnya yang ada di luar negeri, sehingga dia tidak mau kembali lagi. Itu pengkhianatan sosial menurut saya. Sehingga disinilah titik poin bahwasanya kita boleh berilmu tinggi, tapi kita tidak boleh lupa dengan tanah kelahiran kita. Nah, itu sehingga titik poinnya itu bahwasanya kontribusi sosial masyarakat dari mahasiswa itu saat ini. Mahasiswa tidak hanya sekedar datang ke kampus untuk belajar bertemu teman, mereka juga cukup dewasa untuk memiliki idealisme sendiri, yaitu kebenaran yang murni diyakini oleh mereka tanpa terpengaruh orang pihak lain. Atas dasar inilah mahasiswa menjalankan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi mahasiswa itu enggak mudah terombang-ambing,
tidak mudah terpengaruh, dia mempunyai pikiran rasionalis, mempunyai idealisme yang kemudian itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, di mana mereka akan menjadi agent of change, social control, dan sebagainya. Sehingga beberapa fungsi sosial masyarakat untuk mahasiswa itu banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kita nggak asing lagi, ada social control, agent of change, moral force, iron sotok, dan yang lainnya. Yang jelas teman-teman mempunyai tanggung jawab sosial kemasyarakatan, terlebih untuk mahasiswa lulusan PLS. Pengabdian masyarakat itulah yang merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan hasil kepakaran bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga yang ditunggu-tunggu itu bukan hanya sekedar prestasi, IPK yang tinggi, juara nasional, juara internasional, tapi yang ditunggu adalah bagaimana kontribusi ilmu yang didapatkan untuk merubah masyarakat, untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Itulah teman-teman. Boleh teman-teman bercita-cita tinggi untuk mendapatkan beasiswa setinggi langit, gratis dan lain sebagainya, tapi jangan lupa bahwasanya yang membiayakan adalah masyarakat, sehingga kamu harus terjun ke masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Beasiswa hanya sebagai bonus untuk bisa berkontribusi lebih untuk negeri. Salah satunya melalui niat, dan tipsnya adalah pasang mata, buka telinga, tangkap informasi. Teman-teman jangan mengurung diri tanpa mencari informasi. Salah satu yang poin penting adalah bagaimana kita bisa membuka mata lebar, membuka telinga, menangkap sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan beasiswa. Ini saya percepat aja ya. Ikut berbagi networking dan jejaring sosial. Teman-teman harus aktif seperti kegiatan ini. Bagi orang yang tidak tahu kegiatan ini mungkin rugi karena tadi banyak penjelasan. Dengan kegiatan ini minimal tahu dan nanti akan tetap mencari tahu. Jangan sampai berhenti pada kesempatan ini. Terus berjejaring, terus bernetworking agar apa yang kalian dapatkan, infonya tidak setengah-setengah. Kayak tadi ternyata teman-teman masih banyak pertanyaan. Perbanyak investasi sosial dan public track record. Jadi teman-teman mulai saat ini perbanyaklah ikut kegiatan-kegiatan karena itu akan menjadi salah satu penentu penilai kelulusan dalam kegiatan beasiswa ini. Tidak hanya kegiatan formal kampus, tapi bagaimana kontribusi terhadap kegiatan yang ada di masyarakat. Sehingga itu menjadi poin penting. Semakin banyak track record kalian, portofolio kalian akan semakin menjadi penentu untuk mendapatkan beasiswa. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah mentor, teman-teman. Kadang kita coba percaya diri sendiri, lupa tidak mencari orang yang bisa mendampingi kita. Sehingga kita tersyok-syok. Kalau mau ada masalah, mau tanya ke siapa, nggak ada. Carilah mentor. Carilah kakak-kakak kelas kalian yang sudah mendapatkannya. Atau carilah forum-forum yang kemudian kalian japri. Japri ke orangnya itu. Jangan di forum saja, tapi carilah kedekatan khusus terhadap kakak kelas yang sudah pernah mendapatkan beasiswa. Itu yang akan menjadi salah satu penuntun jalan kalian untuk mendapatkannya. Kadang hal sepele itu tidak kita terpikirkan, tapi ketika ada mentor, kita akan diberikan masukan. Jangan lupa kepo terhadap pengalaman-pengalaman penerima, kalian searching aja, kira-kira apa sih LPDP kemarin, kiat-kiatnya bagaimana, lihat YouTube, lihat web, lihat gitu, dan lain sebagainya. Banyak menolong orang lain. Yang inilah yang kemudian saya lakukan, dan saya merasakan bagaimana ketika saya berkontribusi di masyarakat, tanpa mengharapkan imbalan, kita memang inisiatif dan mempunyai jiwa untuk menolong orang, insya Allah orang yang akan kita tolong akan mendoakan kita, atau Allah pun maha tahu. Sehingga nggak usah berhenti untuk menjadi orang baik, ojo lain jadi wong apik, tetap menolong orang lain agar kamu akan tertolong oleh nikmat Allah, yang salah satunya adalah lolos beasiswa. Terus beribadah dan berdoa agar kalian tetap semua yang ada di forum ini lolos, diterima beasiswa minimal LPDP atau beasiswa yang lain. Mungkin itu tidak sedang menerima beasiswa ini ya. Matur suwun. Sekian dari saya, presentasi sangat singkat, cepat, padat. Semoga teman-teman yang ada di forum ini bisa mendapatkan beasiswa dari lembaga apapun, terlebih dari LPDP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Yudan telah menyampaikan materinya. Untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah dibahas oleh Bapak Yudan tadi, saya persilakan untuk raise hand. Baik, Bapak, saya ambil pertanyaan dari kolom komentar dari Saudara Firdaus. Apakah ada jalur beasiswa bagi mahasiswa ingin kontribusi untuk negerinya tapi tidak pintar bahasa Inggris? Bagaimana Bapak bisa langsung ditanggapi? 2 jam langsung ya, langsung. Karena mungkin saya cuma 1 sesi aja ya, Mbak. Apa tadi pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, apakah ada Bapak Saudara Firdaus bertanya apakah ada jalur beasiswa untuk anak negeri yang ingin mengabdi pada negerinya tapi tidak pintar berbahasa Inggris? Ya, terima kasih Mas Firdaus dari mana tadi ya. Sebenarnya beasiswa saat ini sangat terbuka lebar untuk di beberapa kementerian ataupun di BUMN dan yang lainnya. Semuanya sudah memberikan akses untuk bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia, terlebih untuk orang-orang yang ada di daerah atau di desa. Bahkan teman-teman ketika ada di desa atau di sebuah kabupaten, biasanya kabupaten itu juga menganggarkan bagaimana anak didik yang pintar di kabupatennya itu bisa mendapatkan akses beasiswa. Nah, gitu. Sehingga jangan lelah untuk mencari informasi. Salah satunya adalah bagaimana kita selalu googling ya, informasi beasiswa BUMN, informasi beasiswa perusahaan, informasi beasiswa dan lain sebagainya. Karena banyak beasiswa yang ada di negeri ini, terlebih saat ini. Baik itu dalam negeri, luar negeri, ataupun dari kabupatennya sendiri. Salah satu yang kemudian sekarang berjalan di UNY itu Kabupaten Bojonegoro, teman-teman. Bojonegoro tahun kemarin ada berapa ratus orang yang dibiayai di beasiswa full sampai lulus. Itu dari Bojonegoro, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang konsen terhadap peningkatan sumber daya manusia. Dia dari pemerintah daerah memberikan beasiswa full. Di beberapa kabupaten lain juga sama. Cuma biasanya akses yang kemudian harus kita buka. Kita harus mencari orang-orang kunci gitu ya. Atau mencari informasi-informasi terkait beasiswa di daerahnya masing-masing. Biasanya ada beasiswa untuk putra daerah dan lain sebagainya. Itu ada. Jangan khawatir, dan banyak sekali teman-teman yang kemudian tidak percaya, tidak bisa mendapatkan salah satu syarat khusus, nggak masalah. Yang penting semuanya itu mencoba dan mencoba. Walaupun di situ syarat khususnya harus misalkan TOEFL atau apa itu 400, ya coba dulu aja walaupun TOEFL-nya cuma 100. Seperti coba, nanti ada evaluasi dan lain sebagainya. Walaupun realistis juga ya. Tapi ketika tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Ada teman saya yang kemudian ya seperti mencoba, dia nggak punya portofolio tinggi, tapi dia mencoba akhirnya terima. Karena apa? Karena dia pede aja. Ternyata membutuhkan kepedean untuk melamar beasiswa, teman-teman. Itu saja Mbak moderator. Terima kasih. Oke, berarti banyak sekali ya Pak ya beasiswa yang disediakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya